Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di Rumah PAI UIN Gus Dur, dan kali ini kita menghadirkan tamu yang luar biasa ini. Ada langsung ketua Rumah PAI UIN Gus Dur, ada Pak Abdul Hadi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak Dr. Nasruddin, kabar luar biasa nih. Jadi tidak sengaja saja kita ngobrol-ngobrol, kemudian bisa berkesempatan untuk bisa podcast pada siang ini. Memang sesuatu yang tidak sengaja itu malah justru jalan ya, daripada yang kita rencanakan. Rencanakan malah nggak jalan. Iya, itu hidup itu misteri gitu ya. Lancar semuanya ya, Pak. Alhamdulillah lancar. Ini kita mau ngobrol ini, Pak Adin. Jadi saya mewakili teman-teman juga, terutama teman-teman PAI, terutama di kalangan alumni yang belum tahu tentang masalah Rumah PAI. Nah, ini Rumah PAI itu apa? Saya sendiri juga belum terlalu detail, belum tahu itu Rumah PAI itu apa. Baik. Terima kasih Pak Dokter. Dan yang pertama sih saya ucapkan selamat dulu ya atas nama keluarga besar alumni PAI UIN Gus Dur ya, dari dulunya STAIN Pekalongan, kemudian menjadi IAIN Pekalongan sampai UIN Gus Dur, yang tentu sudah menurunkan ribuan ya, puluhan ribu mahasiswa PAI itu. Dan salah satu yang terbaik itu adalah yang di depan saya ini. Jadi Pak Dr. Muhammad Nasruddin ya, MPDI, yang alhamdulillah pada hari Sabtu depan mendapatkan predikat mahasiswa terbaik doktoral ya, di postdoktoral. Jadi di PPS ya, program doktoral. Ini pasti nggak disebut ini kan? Nggak apa-apa, sekalian kan, program doktoral di UIN Syarifiyatullah ya, UIN Syarifiyatullah, alhamdulillah. Dan tentu itu merupakan satu kebanggaan lah ya, di antara puluhan mahasiswa se-Indonesia bahkan dunia. Dan beliau alumni UIN Gus Dur, alumni asli ya UIN Gus Dur, ini yang menjadi yang terbaik. Ini yang merupakan prestasi. Oke, yang kedua langsung jawab saja ya, bagaimana kemudian adanya Rumah PAI gitu Pak Dr. Nasruddin. Ini panggilannya Pak Dokter itu jadi gak enak ya sebenarnya. Jadi gak enak itu ya. Oke, Pak Nas ya, biasa memanggilnya dengan Pak Nas ya. Jadi berangkatnya kami ini alhamdulillah sih keterlibatan di dalam alumni ya, keluarga alumni IAIN dulu, ada IKA STAIN, dari IKA STAIN, IAIN dan seterusnya. Itu dulu zamannya Ibu Dr. Hajah Siti Komariah ya, sebagai ketua IKA, cukup lama. Di saat Bukom itu mau melepaskan jabatan dan kemudian mau proses pergantian itu hampir 1,5 tahun itu diskusi tapi nggak sampai gitu, akhirnya membuat acara hal akbar. Dan kemudian di situ jadilah beliau Profesor Dr. Kiai Haji Sam'ani Sa'roni sebagai ketua IKA, melanjutkan daripada Bukom gitu ya. Maka pergumulan dengan para senior, pergumulan dengan para beliau-beliau yang terhormat dan yang mulia, kami merasa bahwa memang alumni ini sangat berpotensi sebenarnya, apalagi kalau kita mau mengaca kepada kampus-kampus ternama. Ya bagaimana kalau saya mendengar dari salah satunya ketua KPU RI ya, Bapak Hasyim Asy'ari itu mengatakan bahwa penguasa negara ini itu sebenarnya hanya ada di 5 kampus katanya. Siapa itu? UGM, ITB, ya, IPB, ya, kemudian ada Undip ya, katanya begitu ya. Ya itu saja ya, lagi-lagi itu ya. Nah, tapi kan tidak menutup kemungkinan bahwa kita sebagai kampus yang ada di wilayah Pekalongan, yang kemudian mahasiswanya mayoritas juga Pekalongan Raya, Platki lah kira-kira, juga berpotensi untuk mengembangkan jaringan. Dan selama ini adanya IKA itu ya sudah sangat bagus sebenarnya. Tapi kan kami merasa merangkul alumni ini juga bukan perkara mudah. Gitu Pak Nas ya. Dan pernah diuji ketika Pak Sam'ani ini, Pak Profesor Sam'ani itu menyampaikan gagasan saat pertama dilantik mengumpulkan pengurus, yaitu satu gagasan kami adalah bagaimana mampu membangun pondasi Masjid UIN Gus Dur di kampus kajian. Jadi itu terwujud atas inisiasi beliau. Kemudian bergeraklah IKA UIN Gus Dur, kemudian Pak Goma, Pak Dinor Tua Mahasiswa juga dengan Pak Goma IKA UIN
dua kelompok itu, jadi Pak Goma sama IKW Gus Dur yang kemudian membangun yang namanya masjid ya. Alhamdulillah sekarang sudah berdiri, sudah aktif untuk ibadah keseharian gitu ya. Tetapi kami merasa satu tantangan ya ketika IKW Gus Dur itu menginisiasi dan kita bergerak untuk merekrut kolektor gitu ya, kemudian mendata semua alumni, mendatangi semua alumni, menghubungi semua nomor yang ada. Itu pergerakan untuk membangun masjid itu ternyata hanya isapan jempol ya. Ini ada masalah apa kira-kira ya? What's the problem gitu ya. Barangkali masalah besarnya karena ikatan kita itu tidak begitu akrab. Ada sebuah organisasinya, ada legal formal IKW Gus Dur itu, tapi keseharian dalam berkomunikasi, dalam sapa menyapa dan terusnya itu sangat minim, sehingga menjadikan orang tidak terpanggil meskipun kita bersama IKW Gus Dur. Bahasanya juga dalam membangun masjid gitu ya. Itu benar-benar sangat minim daya tarik para alumni untuk ikut serta gitu ya. Nah, dari itu kemudian kami berpikir apakah kemudian kami harus mulai dari yang paling kecil Pak? Dari yang paling kecil, dan kita ngobrol dengan beberapa adik-adik kelas sebenarnya. Saya kalau mau merangkul senior takut repot, dan sebenarnya udah adik kelas yang kira-kira bisa diajak bareng-bareng lari gitu ya. Kemudian terbentuklah yang namanya Rumah PAI. Kemudian kami sowankan kepada almarhum Pak Dr. Salahuddin ya sebagai Kaprodi PAI saat itu, beliau oke. Kemudian ada Pak Saifuddin sebagai sekretaris Prodi juga oke. Kita mengawalinya adalah di saat pandemi itu para alumni fresh graduate sebelum wisuda itu kan ada jeda waktu ya. Setelah dia dinyatakan lulus sampai wisuda jeda waktu. Nah di situ kemudian kami bikin pelatihan online. Ya, sudah jalan berarti ya. Saat itu kita bikin pelatihan online. Ya, pelatihan online. Jadi alumni yang bergerak pada bidang masing-masing, yang PNS, maka kita hantarkan bagaimana materi menjadi PNS yang hebat gitu ya. Kemudian yang jadi pengusaha, yang jadi pemberdaya masyarakat, yang menjadi petani, ya kita adakan pematerian itu, dan kita sifatnya pendampingan ya. Jadi online dan follow-up pendampingan. Tetapi apa ketika kita sajikan, dan itu juga ada dorongan dari kampus, peserta juga minim, isapan jempol lagi. Padahal ini sangat bagus sekali. Iya, ini kan program udah bayar kok. Iya. Kita mau memberikan fasilitasi kepada adik-adik agar kemudian adik itu mesti memiliki nasib yang lebih bagus lah dari kami gitu ya, bahasa yang lainnya. Tetapi itu juga isapan jempol. Yang kedua Pak, jadi problem yang kedua. Ini apa lagi masalahnya gitu kan? Akhirnya kesimpulan akhirnya ya udah, yang penting Rumah PAI itu ada dengan jalan podcast. Podcast kita 1-2 kali saat itu berjalan, tetapi ya yang namanya kita sudah jadi alumni dengan kesibukan masing-masing, itu untuk menyatukan persepsi, untuk menyatukan waktu saja. Masya Allah, menyatukan waktu aja deh, nggak usah sibuk semuanya. Nah itu Pak. Nah jadi akhirnya podcast yang kita ingin sajikan berangkat dari ikatan alumni yang paling kecil itu Prodi, kita sajikan dengan program-program yang menarik juga dalam isapan jempol. Kemudian yang podcast sebenarnya paling ringan tetapi publikasinya bagus, itu juga belum berjalan istiqomah. Maka pada kesempatan hari ini ada Pak Nas ya, karena menjadi bagian daripada alumni, maka gaya bersambut. Jangan tadi menanyakan, oke kita lanjutkan aja meskipun dengan kesibukan harus ditangkap nih peluang siang hari kita bisa berjumpa. Kira-kira gitu Pak Nas. Iya, karena gini Pak Adil, kalau kita bicara kesibukan kan alumni-alumni yang jenengan tadi sebut di universitas itu kan mereka sebenarnya yang sibuk. Oh iya. Iya kan, bahkan mungkin lebih sibuk. Iya. Tapi apa ya, alumninya itu betul-betul hidup dan nampak dari luar gitu. Iya. Kira-kira kita ini persoalannya selain kesibukan itu apa? Apa lebih ke kesadaran alumninya atau yang lain? Makanya ini perlu menjadi sebuah kajian bersama ini sebenarnya, kajian bersama, kajian tracer study gitu ya. Ada apa? Kami pernah berpikir ini bahasanya masih sebatas analisa gitu ya, analisa yang tidak juga dengan data
data ilmiah, cuma analisa asumsi perjalanan asumsi pribadi saya. Ini berkaitan dengan proses gitu ya. Proses. Maka kan diskusi pernah tuh di grup WA ya, grup WA, dan beberapa alumni juga sudah mengomentari. Jadi ya kalau kita bandingkan dengan pesantren memang jauh. Ya. Bagaimana pesantren itu ada seorang tokoh kiai yang kemudian dalam pemberian keilmuannya itu kan benar-benar sudah prosesnya tadris, tarbiyah dan takdib ya. Dan takdibnya ini kemudian menjadi satu titik tekan yang menyentuh ke hati, sehingga ketika jadi alumni itu terasa ada keterpanggilan, ada kedekatan emosional dan sebagainya. Nah, barangkali ini asumsi juga dalam proses di kampus itu pendekatan pengajaran dengan takdibnya ini yang kemudian belum mungkin Pak, sehingga alumni itu ya kesan kami yang pasca apa yang kita buat, kalau kita bikin program, kesannya adalah mahasiswa itu sudah nggak mau lagi urusan dengan kampus ketika dia udah dinyatakan sudah udah malas banget Pak, rasanya malah jadi nyetresi ya kira-kira bagi mereka itu. Saya tanya tes kita langsung, kenapa sih kalau mau ini gratis? Pokoknya kesan utama mereka itu udah pada malas betul urusan dengan kampus ketika sudah dinyatakan sudah. Wah, ini ada masalah apa juga gitu. Itu jadi makanya dari situ. Maka kalau kita mengacu pada yang lain ya, karena barangkali mereka memang bangga ya, mereka bangga ketika senior-senior sudah duduk pada posisi-posisi strategis negara, kemudian membawa nama besar kampusnya, maka mau tidak mau ketika di kampus beliau itu menduduki posisi strategis, mau nggak mau ke bawah itu menggaet betul-betul kader-kader terbaik kampusnya. Dan ini menjadi sebuah persaingan yang terbuka. Hari ini aja capres dari mana semua? UGM rata-rata nih Pak. Ya kan 1, 2, 3, 4 lah minimal ada 4 capres itu alumni UGM. Ini ternyata kalau ternyata kampus Indonesia itu dikuasai hanya oleh 5 kampus katanya begitu. Nampaknya Gus Dur harus sudah berani memulai ya. Betul. Sudah menasional jadi jangan hanya main di lokal saja. Jadi sebenarnya kita itu bisa menghadirkan ketua CDC ya. CDC Career Development Career Development ya. Yang diketuai oleh Bu Dr. Siti Mumunir di kampus itu. Jadi di situ kan bagaimana kemudian mengukur sejauh mana kesuksesan alumni yang terserap pada bidangnya. Gitu. Makanya harusnya berkesinambungan dengan ikatan alumni. Gitu. Sebenarnya semua peralatannya itu sudah ada. Tinggal bagaimana saja mampu untuk mengkonekkan dan kemudian langkah konkret. Nah ini yang paling penting adalah langkah konkret Pak. Nah, kira-kira langkahnya gimana Pak? Untuk jadi kira-kira biar bisa alumni ini biar bisa berkembang lagi Pak, terutama untuk yang PAI ya. Jadi mereka biar tetap berkarir di bidangnya masing-masing, tapi mereka itu tetap membawa nama UIN Gus Dur gitu. Bangga dengan UIN Gus Durnya. Betul. Alumni UIN Gus Dur gitu. Itu ada kebanggaan UIN Gus Durnya. Jadi memang salah satunya mungkin autokritik terhadap kampusnya mungkin tadi ya, dalam input proses output ya. Kalau outputnya kemudian kok tidak begitu ngeh untuk kembali, maka dalam proses ini monggo kita saran-saran untuk refleksi ya. Tetapi yang kedua adalah kita sebagai alumni juga harus berpikir dimanapun kita berada, contoh Panas yang punya banyak PT ini, maka kan setidaknya ayo toh kita gandeng dikhususkan ya, artinya direkomendasikan utamanya kepada para alumni dan juga siapapun itu di sana, siapapun yang punya jabatan strategis di negara ini, baik itu bupati barangkali, baik itu Pak Camat barangkali, baik itu apapun di bidangnya, Pak Lurah sekalipun, itu bagaimana kemudian membawa kebanggaan nama kampus ini. Nah, salah satunya juga barangkali ada sebuah rutinitas Pak, rutinitas silaturahim lah ya, masuk silaturahim dari harusnya begitu. Kan kalau di KW Gus Dur ada acara halal bihalal kemarin juga, tapi itu 1 tahun sekali kan? Iya, tapi juga ketika proses terjadinya kita benar-benar tidak bisa silaturahim dan silaturruh di situ karena masing-masing angkatan ya akrab dengan angkatannya masing-masing dan kita sudah nggak mengenal mungkin dengan lintas angkatan. Nah ini mungkin perbincangan, tapi lebih dari itu memang database itu kunci utama.
Database ini adalah satu hal yang harus dipegang oleh CDC. Jadi kalau kampus kan punya peralatan ya, punya instrumen yang namanya CDC. Tapi kalau di luar kampus ya ikatan alumni. Yang keduanya harus bersinergi berkaitan dengan data dipegang, kemudian setelah data kita komunikasikan. Ya, komunikasikan. Nah, dalam komunikasi itu barangkali butuh penggerak. Yang paling ini mungkin di kita itu ya, penggerak yang panas ya. Iya betul. Itu yang ngogak ke waktu, yang relawan, pikiran dan sebagainya. Maka penggerak untuk menjadikan itu menjadi hal penting ya. Jadi saya pernah mendengar saat itu ada di kelas yang kemudian di Jakarta beliau sowan dengan salah satu ketua IK tim kampus ternama, salah satu kampus ternama, dan beliau video call ya, si adik kelasnya video call dan ketua IK kampus ternama itu di meja gitu. Dan saya mendengar betul langsung real ya, apa yang dilakukan oleh beliau itu sehari-hari ya telepon dengan alumni yang sudah punya jabatan dan menghubungkan dengan alumni baru yang mau bekerja. Kamu gimana, ada peluang apa nih? Ada kader baru nih, mau dimasukkan ya? Wih, mantap ya. Itu langsung saya lihat itu. Jadi kekeluargaannya itu kuat banget ya. Jadi ketua IK itu punya bahasanya, punya sebuah kewibawaan ya. Yang dalam ini mengkomunikasikan saja sih sebenarnya, mengkomunikasikan agar kemudian mereka yang duduk di posisi strategis jangan lupakan dong alma matermu gitu. Makanya dong gandeng kader-kader yang sudah bermunculan yang hebat-hebat ini gitu. Di situ kemudian mereka mampu membangun jaringan yang menguasai negara. Jadi alumni-alumni yang sudah sukses juga mereka punya andil juga ya, maksudnya punya tanggung jawab untuk bagaimana ketika dia itu sudah menduduki jabatan yang strategis nggak enak gitu, nggak lupa sama kampusnya ya, dulu itu di kalau kita lihat di PT KIN lah ya, sudah terlihat bagaimana kemudian persaingan Win Suka sebagai paling senior gitu ya, dan kali jaga Win Syarif dengan IAIN Wali Songo, Win Wali Songo. Tiga kampus ini sekarang kan bersaing terus untuk menduduki satu kementerian saja sebenarnya, Kementerian Agama. Bersaing itu Mas. Ya mungkin ya di kementerian yang lain ada, tapi kecil, tapi paling besar di Kementerian Agama itu mereka bersaing untuk membawa kader-kadernya, ya, karena yang merasa punya jabatan, saya sebagai Wali Songo nih, saya gandeng. Nah begitu pula seharusnya kita di Win Gus Dur itu menggunakan pola seperti itu, karena hanya dengan pola seperti itu kemudian orang merasa ada terima kasih, terima kasih atas nama Win Gus Dur yang telah ya menghantarkan kami sampai di titik ini kira-kira. Oke, nah ini kira-kira Pak Adin dengan melihat yang realitas seperti sekarang ini, kira-kira harapannya gimana sebagai ketua Rumah PAI? Ya, maka yang pertama Rumah PAI itu karena tadi ya refleksi dari atas sampai bawah, kita coba dari bawah berangkatnya. Harapannya Rumah PAI ini bisa bergulir, mengawalinya paling ringan dengan podcast. Kita silaturahim dengan para alumni yang sukses pada bidangnya, ya. Kemudian langsung aja kita podcast begini, gitu ya. Temanya ya mengenalkan tentang profil alumni tersebut dan bagaimana saat dulu di kampus gitu ya. Itu banyak kenangan, meskipun kampus kenangannya sekarang sudah tidak dihuni mahasiswa, tapi insya Allah tahun depan katanya sudah mulai ada mahasiswa lagi. Nah itu podcast saja dulu deh, dikenalkan secara publik gitu kan, sehingga Rumah PAI itu ada dan jalan gitu. Nah, itu jalan, ada wadahnya saja. Tapi harapannya kita juga dapat respon dari para alumni untuk sumbangsih. Ini harus mendengarkan nih Pak. Biar. Jadi ketika podcast ini berjalan, ya sumbangsih pikirannya, ayo dong kita gandengan tangan, ayo dong kita bersama-sama. Ya tidak ada unsur apapun dalam hal ini, tidak ada unsur tanda kutip politik-politikan ya. Jadi benar-benar unsur ayo kekeluargaan kita, ayo atas nama alma mater kita ingin kok bangga dengan alma mater kita, gitu. Kita ingin kok kemudian branding Win Gus Dur itu semakin lebih, ya, semakin lebih dan semakin melangit lah. Ya kita berdua kan juga bukan siapa-siapa yang menjadi bagian debu saja di kampus Win Gus Dur gara-gara panas ya. Tapi itu harapannya. Nah dari situ harapan kami adalah bagaimana alumni prodi yang lain itu tergerak sama. Nah, ketika alumni prodi yang lain, PAI sudah bergerak ya, saya mau bergerak, kami mau bergerak, sehingga IK Win Gus Durnya mudah menggerakkan karena basisnya sudah kuat. Oh iya betul. Nah, itu Mas, harapan besarnya begitu. Tetapi langkah dan gagasan yang begini itu kan butuh langkah konkret ya, butuh melekok dan butuh teamwork, butuh circle yang set gitu ya, sat das gitu ya.
Nah itu yang kemudian momentumnya belum kita dapati sih. Nah, ini mudah-mudahan setelah ini teman-teman alumni ini semakin termotivasi ya. Jadi bagaimana kita ini menjaga solidaritas sesama alumni ya, terutama alumni PAI. Monggo jenengan yang punya waktu ya bisa meluangkan waktunya, terus kemudian yang punya ide-ide juga bisa memberikan masukan-masukan, terus barangkali yang lebih bagus ya punya materi juga ini masih dibangun, masih butuh banyak masih itu berapa miliar itu? 25 miliar ini baru sekitar 45 miliar, berarti butuh 20 miliar ya. Para alumni di mana pun berada, ini yang punya rezeki yang lebih nanti bisa dipakan ya di masjid kampus. Namanya masjid apa? Masjid Agung. Masjid Agung Gus Dur. Oh ya, nanti teman-teman alumni ya. Barangkali yang misalkan punya relasi, punya jaringan yang bagus, adik-adik di Gus Dur ya, alumni-alumni yang mungkin sekarang baru lulus, bingung mau kemana, ini nanti biar bisa dibantu ya. Jaringan kerja, bisa jaringan karir dan lain sebagainya. Jadi kita tunjukkan bahwa alumni Gus Dur terutama untuk PAI ini juga solidaritasnya kuat, kencang ya. Kalau bisa jangan cuma yang 5 perguruan tinggi tadi, bisa tiba-tiba muncul. Gus Dur ini kan nyatanya alumni Gus Dur juga ketika bahasa yang lainnya berada di kampus lain juga menjadi yang terbaik. Ini berarti sebenarnya kita itu punya potensi besar. Nah ini motivasinya juga nih Alim. Dulu saya itu ketika jadi wisudawan terbaik S1 S2, ini ada yang dalam tanda kutip ngecek, wah paling di tingkat dulu kan saya Pekalongan aja udah apa sih hebatnya gitu. Nah saya termotivasi itu, coba saya mau kuliah di luar gitu. Nekat sekali di Jakarta. Ya alhamdulillah gitu kan. Ya meskipun merasa masih belum pantas juga sih sebenarnya. Itu kan sebenarnya potensi kita itu ada ya. Saya lihat luar biasa. Alumni itu hebat itu. Tinggal mengkoneksikan karirnya harus ada. Muharik itu yang masih utama. Muharik itu yang kemudian patut kita biasa salam hormat lah. Muharik itu tidak mudah kira-kira. Ini teman-teman yang punya jiwa excited, aktivis, jiwa aktivis yang masih menggebu-gebu meskipun sudah jadi alumni bisa bergabung ya kita ya. Jadi kita siap bergerak. Yang penting kita tulus bagaimana memajukan terutama PAI ya. PAI ini biar kita bersama-sama mengembangkan banyak hal ya, organisasi, kampus, terus kemudian yang paling penting adalah keilmuan. Baik. Jadi nanti kan banyak hal, makanya kita berangkatnya paling ringan dulu deh dengan podcast gitu ya. Nah ini kemudian kan mungkin ada yang minggir gitu Pak Nas. Kok nanti buat model begitu nanti kan bukan nanti di situ ada rasa Calvinisme ya. Calvinisme itu kan kebanggaan kepada masing-masing kelompok PAI dan kelompok tidak nih. Ini benar-benar berangkatnya kita justru ingin mendorong bagi alumni yang lain, karena tadi berangkat kalau IKWin Gus Dur itu obrolan kita itu tidak begitu intens karena kita memang berbeda. Mungkin kalau di PAI kan rata-rata guru, rata-rata penggerak di pendidikan. Kalau di HKI contoh rata-rata bidang hukum ya, mereka advokat dan pengadilan di bidang KUA dan seterusnya. Jadi kan satu bidang. Febri juga bagaimana mereka bergerak di bidang ekonomi. Nah maka dari penggerak masing-masing prodi ini ya kita satukan menjadi kekuatan yang luar biasa besar. Sebenarnya potensi yang sangat besar, tinggal ayo bersama-sama kita pikirkan dari bawah. Dan sekali lagi ini jawabannya bukan mau Calvinisme, ini bukan mau kebanggaan kepada PAI yang tidak. Kebetulan saja kami memang alumni PAI karena kami merasa bergerak di atas yaitu di IKWin Gus Durnya itu tidak mudah, maka cobalah kita berangkat dari bawah. Jadi tetap nanti kita ujung-ujungnya tetap karena namanya rumah PAI, jadi tetap harus punya fokus gitu. Harus punya fokus. Cuma nanti fokus itu bagaimana bisa kita pendidikan, bagaimana pendidikan itu bisa merespon bidang yang lain, misalnya politik, atau mungkin ekonomi dan sebagainya. Toh alumni kita juga tersebar pada, meskipun PAI kan di mana-mana, yang di KPU ada, yang di Bawaslu ada, yang jadi ketua partai ada, yang jadi DPR ada, yang kemudian jadi pengusaha juga ada. Jadi ternyata PAI itu ya di mana-mana pasarnya luas ya. Ya betul. Jadi sebenarnya sangat bagus ya, dahsyat sekali kalau bisa dimaksimalkan.
Jadi itu ya teman-teman alumni PAI terutama ya dimanapun anda berada, silakan buat anda ya nanti ada grupnya nggak Pak? Ada grup rumah PAI di Telegram, ada rumah PAI, dan itu biasanya Pak Syamsuddin mengantarkan alumni baru itu masuk ke grup. Cuma ya sekali lagi kita coba dengan cara podcast gini lah agar mengenalkan ke publik. Semoga yang lain barangkali mau jabri-jabri Ya, silakan yang mau jadi bintang tamu gitu. Jadi kita silaturahmi gitu ya. Anda punya program, boleh nggak apa-apa dipasarkan di sini ya. Kan Anda alumni ini kan kita juga memberdayakan bersama ya. Strategi terbaik di era Internet of Things ya dengan jalan seperti ini. Ya, betul ya. Jadi Anda punya produk, nanti kita bantu pasarkan ya. Jadi kita juga ingin memberdayakan alumni PAI yang punya usaha. Jadi kita membantu mengiklankan gitu. Dan itu gratis. Gratis, silakan. Yang penting kita ngobrol-ngobrol di sini tujuannya adalah bagaimana untuk kemajuan alumni PAI di UIN Gusdur itu. Jadi kan adik-adik jadi inspirasi ya. Ternyata kakak-kakak saya itu ternyata ada pada segala bidang. Sehingga perspektif mereka itu tidak hanya satu bidang guru saja. Bahwa rahmat Allah Ta'ala itu kan begitu luas gitu kan. Sehingga perspektifnya juga tidak hanya satu. Contoh hari ini kalau kita mau survei masih saja orang tua berpesan ke anaknya itu Dedio PNS. Itu kan masih menjadi pesan secara mayoritas. Coba kalau kami di kelas itu coba survei, mayoritas orang tua berpesan ke anaknya Dedio PNS. Jadi seakan-akan memang satu-satunya gitu ya. Rahmat Allah begitu luas. Maka Rumah PAI itu ingin menghadirkan profil alumni yang bergerak pada segala bidang, dan ternyata kapasitas selama berproses menjadi mahasiswa itu menjadi bagian penting. Bagaimana kemudian dia nanti menjadi alumni. Nah itu kan tadi kita bicara alumni ya Pak. Namanya kan Rumah PAI. Jadi nggak ada alumninya. Itu sejauh mana nanti bisa melibatkan mahasiswa PAI? Ya, otomatis itu konektivitas ya. Bagaimana rumah PAI itu menjadi rumahnya orang PAI. Semuanya Justru PAI tidak alumni maupun mahasiswa. Karena penting juga keberlanjutan mahasiswa itu untuk tahu rumah PAI. Kan? Nah, jadi monggo lah mahasiswa contohnya mau menjadikan rumah PAI ini menjadi penelitiannya, ya silakan dan seterusnya. Ya, jadi ini tidak hanya terbatas kepada alumni saja. Tapi rumah bersama mahasiswa PAI dan alumni PAI. Ya. Oke, gitu aja Pak Adin. Terima kasih Pak Nasir. Terima kasih. Tengah kesibukan beliau. Terima kasih. Ya, terakhir mohon maaf Pak Nasir apabila dari awal sampai itu kami ada hal yang kurang pas ya mungkin dalam hal menyampaikan, tapi prinsipnya ini semoga menjadi ikhtiar untuk menjadikan UIN Gusdur itu menjadi kampus yang ternama. Minimal kita bergerak untuk lagi lah lokalitas gitu ya Pak. Lokalitas mendunia. Itu aja teman-teman, dan ini nanti akan tayang di Rumah PAI. Jadi Anda yang belum subscribe nanti silakan subscribe channel ini, Rumah PAI Gusdur ya. Dan buat teman-teman dimanapun berada, sekali lagi Anda yang mau terlibat di Rumah PAI silakan, kita terbuka untuk siapapun. Selama tujuan kita satu, yaitu bagaimana maju bersama sama alumni PAI. Itu aja, terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.